Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Widianti Putri. Saya dari kelas 1B program studi S1 Keperawatan. Di sini akan memaparkan penjelasan mengenai jenis-jenis dari cairan infus di rumah sakit. Nah, jadi infus itu sendiri adalah metode pemberian cairan dan obat yang langsung melalui pembuluh darah. Kemudian, fungsi dari infus itu sendiri yaitu sebagai cairan pemeliharaan atau cairan resusitasi. Nah, pemberian cairan infus yaitu saat pasien melakukan perawatan di rumah sakit. Cairan infus tersimpan dalam kantung atau botol steril yang akan dialirkan melalui selang infus menuju pembuluh darah. Cairan infus di rumah sakit yang umum kita ketahui itu ada dua, yaitu cairan infus kristaloid dan cairan infus koloid. Cairan infus kristaloid ini mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida, dan glukosa. Kemudian, cairan ini digunakan untuk mengembalikan elektrolit, mengembalikan pH, dapat mengembalikan pasien dehidrasi berat, dan sebagai cairan resistensi. Dalam cairan kristaloid ada 3 jenis cairan. Yang pertama yaitu cairan selin, yang kedua cairan ringer laktat, kemudian cairan dextrose. Nah, di dalam cairan selin ini mengandung natrium dan klorida, berfungsi menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan dapat mencegah tubuh dari dehidrasi. Kemudian cairan ringer laktat. Di sini mengandung kalsium, kalium laktat, natrium klorida, dan air. Nah, gunanya untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang saat mengalami luka, cedera, atau menjalankan operasi yang menyebabkan kehilangan darah yang berlebihan. Yang ketiga yaitu cairan dextrose. Nah, di dalam dextrose ini dia mengandung gula sederhana. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan gula darah bagi yang mengalami hipoglikemia atau gula darah rendah. Nah, kemudian dapat juga digunakan oleh pasien hiperkalemia, yaitu pasien yang kadar kalsiumnya itu tinggi. Jenis cairan kedua yaitu cairan koloid. Nah, di dalam cairan koloid ini dia mengandung molekul yang lebih berat. Pasien yang dapat diberikan yaitu pada pasien yang menderita sakit kritis, pasien yang mengalami pembedahan, kemudian ini juga digunakan sebagai cairan resusitasi. Nah, di dalam cairan koloid tadi cairannya dibagi menjadi 3 lagi nih. Ada yang pertama namanya gelatin, kemudian yang kedua namanya albumin, yang ketiga namanya dextran. Pertama, cairan gelatin nih. Dia ini mengandung protein hewani. Gunanya yaitu untuk mengatasi keadaan kurangnya volume darah yang disebabkan oleh kehilangan darah. Kemudian yang kedua yaitu cairan albumin. Nah, albumin ini dia diberikan kepada pasien yang memiliki kadar albumin yang rendah, seperti pasien yang menjalani operasi transplantasi hati, mengalami luka bakar akut, dan pasien sepsis. Kemudian yang ketiga ada yang namanya cairan dextran. Dextran ini dia mengandung polimer glukosa yang digunakan untuk memulihkan kondisi kehilangan darah dan juga dapat mencegah terjadinya tromboli setelah operasi. Nah, dari beberapa pembahasan mengenai jenis-jenis cairan infus tadi, ada beberapa macam yang memang harus digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, cairan infus itu tidak boleh digunakan secara sembarangan dan penggunaannya harus berada di bawah pengawasan dokter. Pemilihan jenis cairan infus juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan pertimbangan dari dokter itu sendiri.